Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Bertemu lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya berharap saudara semua di rumah diberikan kesehatan sama Tuhan dan diberikan kekuatan sama Tuhan. Walaupun ibadah online, tapi tetap hadirat Tuhan kita rasakan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita semua siapkan hati kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Dimanapun kalian berada dan apapun yang sedang kalian kerjakan pada pagi hari ini, mari bawa hatimu sama Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Sampai hari ini Tuhan, Engkau masih berikan kami nafas kehidupan, Engkau masih berikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan. Engkau masih memberikan kami tempat tinggal yang layak, Engkau masih memberikan kami makanan, dan Engkau masih memberikan kami Tuhan segala hal yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk itu semua Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau cari wajah-Mu, kami mau cari hadirat-Mu Tuhan. Kami mau rasakan Engkau Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami siapkan hati kami mau berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau pada pagi hari ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Puji-pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Mari katakan apapun yang terjadi, Engkau tetap Allah kami. Di tengah pandemi ini, di tengah kesulitan dunia ini, kita tetap katakan sama Tuhan, Engkau tetap baik apapun yang terjadi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Kau tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tergoyah-goyah, Kau tetap Allah. Mereka suaramu lebih sungguh lagi. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya.
hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Oh Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain,
menjadi Tuhan, Kau tetap Allah kami. Walau dunia bergoncang, gunung-gunung berenjak, Kau tetap Allah kami. Dan hati kami tetap menyembah-Mu, tetap memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Besar Kau Allahku, sungguh besar, sungguh besar. Kau Allahku, sungguh besar, sungguh besar. Mari saudara, kita memuji-muji Tuhan pada pagi hari ini. Buat saudara-saudara yang ada di rumah, kita gerakkan badan kita ke kanan dan ke kiri. Amin. Kita menari buat Tuhan pada pagi hari ini, karena kita percaya, kita yakin Roh Allah ada di dalam kita. Amin. Mari kita akan puji ini bersama-sama. Bila Roh Allah ada di dalamku, hey, haleluya. Katakan bersama-sama, bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Sekali lagi katakan, bila Allah ada di dalam
Ya, saudara, kita tahu kita semua sedang di dalam masa kesulitan yang sangat besar. Nggak cuma kita yang ngalamin, tapi seluruh dunia juga ngalamin. Dan adanya pandemi virus ini membuat kita semakin sadar kalau kita itu gak ada apa-apanya di dunia ini, dan hanya Tuhan yang berkuasa. Dan pada pagi hari ini saya mau mengajak kembali saudara-saudara semua yang ada di rumah, dimanapun kalian berada. Yuk kita tenang, kita cari wajah Tuhan, kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia akan meluputkan kita dari segala mara bahaya. Dikatakan, terima kasih Tuhan, Engkau akan membawa kami terbang tinggi bersama Tuhan. Terima kasih. Boleh katakan bersama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kau yang melingkupi kami dengan sayang Tuhan. Terima kasih. Mari katakan bersama-sama, lingkupiku dengan sayang-Mu. Naungiku dengan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang
percaya Tuhan, Engkau Raja alam semesta. Kami tenang bersama Engkau Tuhan.
Ku akan tetap bersamamu, Bapa Raja atas semesta. Ku tegas Kau Allahku, di saat badai bergelora. Ku akan tetap bersamamu, Bapa Kerajaan atas semesta. Ku tegas Kau Allahku, ku tegas Kau Allahku. Kami tenang bersama dan juga Kau Allahku. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasihi, yaitu jemaat Tuhan GPPS Hosana yang pada pagi hari ini melaksanakan ibadah raya, yaitu pada hari Minggu tanggal 26 April tahun 2020 ini. Oleh karena kasih kemurahan Tuhan, maka kita diberikan kesempatan kembali untuk beribadah, dan saya percaya ini merupakan bagian daripada rencana Allah atas setiap kehidupan jemaat Tuhan. Sekalipun kita tidak bisa beribadah secara langsung di gereja Tuhan, tetapi kita beribadah di dalam rumah tangga kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, saya mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, yaitu atas kasih pemeliharaan Tuhan, khususnya bagi gereja-gereja Tuhan, bagi anak-anak Tuhan. Kita semua dipelihara Tuhan dalam keadaan, dalam kondisi hari-hari ini yang sulit, namun saya percaya penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, dan terima kasih juga kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan bagi saya, yaitu Bapak Pendeta Lukas Kurniawan yang sudah memberikan kesempatan untuk saya membagikan firman Allah pada ibadah raya jemaat Tuhan GPPS Hosana. Maka daripada itu, sebelum kita mau mendengarkan firman Allah, mari saya mengajak kita sekalian untuk berdoa sejenak, minta pimpinan daripada kuasa Roh Kudus. Allah Bapa dalam sorga, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, hamba percaya Tuhan Yesus, pada minggu pagi hari ini penyertaan Tuhan khususnya bagi jemaat GPPS Hosana Tuhan yang tersebar dalam rumah tangga mereka masing-masing, yang hari ini akan melaksanakan ibadah, yaitu di tempat keluarga atau mesbah doa dalam rumah tangga. Bapa dalam sorga, Roh Kudus kiranya menyertai baik jemaat Tuhan, pemberitaan firman Allah. Allah Roh Kudus adalah satu-satunya penolong kami yang sesungguhnya. Maka daripada Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan. Firman Allah pada pagi hari ini bagi kita sekalian, saya beri judul menerima empati ilahi. Menerima empati ilahi yang terambil dari dasar firman Allahnya, kitab Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Ya, mari kita baca kitab Kejadian pasal 16 ayat 13 yang menyatakan demikian bagi kita sekalian. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roy, sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku. Bapak Ibu sekalian, setiap manusia kita tidak pernah atau tidak pernah luput dengan yang namanya persoalan-persoalan dalam kehidupan kita masing-masing.
Dari mulai seorang lahir dalam dunia ini, kemudian dia bertumbuh menjadi dewasa, pasti dalam hidupnya selalu diwarnai dengan persoalan, keadaan, atau perubahan-perubahan. Ataupun yang lebih besar berat lagi adalah kesesakan dan penderitaan. Namun demikian, dalam memasuki adalah masa-masa yang sulit dalam hidup seseorang atau orang percaya, apakah kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah kita masih bisa mempertahankan iman kita? Ataukah kita masih bisa menjaga kualitas iman kita masing-masing? Kenapa demikian pentingnya? Oleh karena setiap persoalan, setiap kesesakan, masalah-masalah yang sedang kita hadapi, itu adalah merupakan sebuah proses yang dikerjakan oleh Allah. Tujuannya adalah untuk mengalami pembentukan, untuk mengalami proses Allah bagi setiap orang-orang yang dipanggil untuk menjadi umat kepunyaannya yang daripada Allah. Maka daripada itu Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah pergumulan atau penderitaan kita masing-masing, jangan kita isi dengan sungut-sungut atau perbantahan atau keluh kesah. Itu akan mempertambah berat, akan memperkeruh suasana, akan menghilangkan damai sejahtera, bahkan akan mengurangi dan menghilangkan imunitas dalam diri seseorang atau kesehatan kita masing-masing. Tetapi ketika Bapak Ibu sekalian dalam masa-masa kesesakan, dalam masa-masa persoalan pergumulan, ayo jangan lari, tetapi kita mau tetap ada di bawah kaki Yesus. Kita mau ada tetap di dalam rumah Tuhan. Jangan lari kemana-mana, seperti yang dilakukan oleh Hagar dalam konteks bacaan kita pada minggu pagi hari ini, di mana Hagar yang adalah hamba daripada Sarai, yang ditindas oleh tuannya atau oleh nyonyanya yang bernama Sarai. Kemudian dia tidak tahan, dia melarikan diri, dia meninggalkan rumah Abraham atau rumah daripada Sarai, nyonyanya itu, sehingga dia lari ke padang gurun. Di tengah-tengah pelariannya itu, di tengah-tengah dia melarikan diri, dia mengalami sebuah penderitaan yang cukup hebat. Tahu sendiri Bapak Ibu sekalian, bagaimana keadaan padang gurun. Di sana adalah kegersangan, panas, tidak ada persediaan apa-apa, bahkan makanan pun tidak, sekalipun air pun tidak ada. Tetapi lihat, Allah berkemurahan, Allah memperhatikan, Allah melihat, Allah mempedulikan, sekalipun itu seorang hamba yang tidak punya penghargaan, tidak punya nilai, yang bernama Hagar itu. Bapak Ibu sekalian, Allah melihat dan Allah menyapa daripada Hagar ini, yaitu bagaimana ketika malaikat Allah diperintahkan oleh Allah untuk menyapa. Dia menanyakan kepada Hagar, ya, kalau saya kutip dalam ayat ke-8 dari kitab Kejadian pasal 16, dikatakan, kemanakah datangmu? Ya, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Datang dari mana, mau pergi kemana? Ini adalah sapaan yang sangat-sangat menyejukkan dari seorang malaikat Tuhan. Dengan sapaan ini menyiratkan bagaimana Allah mempedulikan, Allah memperhatikan di dalam diri kehidupan Hagar itu, sampai akhirnya Hagar menjumpai, mendapati, yaitu mengalami perjumpaan dengan Allah. Ketika Allah menyediakan air, ya, lewat daripada satu tempat, di mana di situ ada mata air yang Allah sediakan. Mata Hagar dicelingkan sehingga dia menemukan mata air tersebut. Maka dikatakan dalam firman Allah sebagai nas bacaan kita pada pagi hari ini, yaitu bagaimana malaikat Tuhan itu, yaitu menyapa dia dengan benar, ya, sehingga Hagar mengalami perjumpaan dan ia menamakan tempat itu, yaitu yang disebut dengan El Roi, adalah, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Perhatikan kalimat yang daripada diucapkan oleh Hagar ini, bukankah di sini kulihat dia, aku melihat dia yang telah melihat aku. Jadi ada sebuah komunikasi di dalam bentuk pandangan, dalam bentuk penglihatan, dalam bentuk perasaan, di dalam bentuk-bentuk yang sungguh luar biasa.
Di sini kulihat Dia yang telah melihat aku. Mata Hagar dicelupkan memandang Sang penyedia daripada kehidupan itu sendiri, yaitu Allah Abraham yang telah memanggilnya. Dan dia telah mendengar bagaimana Abraham pun memuliakan Allah di dalam kehidupannya. Jadi disinilah yang saya katakan ada sebuah kehidupan, ada sebuah persekutuan. Bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya, Allah memberikan yaitu yang namanya perhatian dan solusi bagi Hagar. Inilah yang saya katakan dalam judul empati. Allah memperhatikan, Allah menyediakan ketika mata kita berpandangan, mata kita dicelupkan, dan mata Allah yang maha melihat itulah. Maka dikatakan El Roy tadi, maha melihat artinya. Allah maha melihat setiap persoalan, Allah maha melihat setiap kesesakan, Allah maha melihat setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sekecil apapun, sekalipun mungkin engkau tidak pernah mengutarakan, menceritakan, dan artinya tidak pernah menyampaikan dalam bentuk-bentuk doa sekalipun, namun Allah melihat persoalan, pergumulan, bagaimana keadaan Bapak Ibu dan jemaat Tuhan sekalian. Allah melihat. Inilah empati yang daripada Allah. Hagar menerima empati ini sungguh luar biasa. Ada kelegaan kembali, ada sebuah pemulihan terjadi. Bahkan Hagar disadarkan, Hagar diingatkan untuk kembali kepada Tuhan atau kepada nyonyanya yang bernama Sarai. Sekalipun dia harus mengalami penindasan, sekalipun dia harus mengalami berbagai-bagai macam tekanan, tetapi ketika dia sudah berjumpa dengan Allah di dalam sumur El Roy itu, dan dia boleh menikmati kehidupan yang daripada Allah, sehingga dia mampu bertahan untuk hidup berdampingan, untuk hidup dalam penindas. Saudara-saudara sekalian, kemampuan manusia terbatas. Apa yang kita lakukan adalah terbatas, memiliki titik batas atau limitnya. Penderitaan seseorang pun akan terbatas. Mudah sekali orang akan ketika bersinggungan dengan kesesakan, bersinggungan dengan pergumulan, bersinggungan dengan sakit penyakit, mudah mengambil sikap yaitu melarikan diri. Itu adalah merupakan tanda-tanda atau bentuk daripada kerohanian yang anak-anak yang tidak siap untuk menghadapi pergumulan. Tetapi ketika Bapak Ibu engkau sudah berjumpa, engkau sudah melihat Dia yang telah melihat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, maka di situ ada kekuatan Allah. Inilah yang saya katakan empati ilahi. Ada kekuatan Allah yang mengalir ketika kau melihat dan dicelupkan mata rohanimu dalam singkapan-singkapan ilahi, maka disitulah terjadi sebuah aliran, sebuah transformasi, sebuah pemberian daripada kekuatan Allah untuk dapat mengalami atau menghadapi setiap tantangan, setiap persoalan dalam hidup ini. Jangan pernah kita menjadi tawar hati, jangan kita pernah menjadi kecewa kemudian meninggalkan Tuhan ketika Bapak Ibu sedang mengalami kesesakan, sedang mengalami persoalan yang berat dalam hidup ini. Ya, mungkin hari-hari ini ada pergumulan yang hebat yang sedang Bapak Ibu sedang hadapi. Apakah pergumulan kesehatan, atau anak-anak anggota keluarga kita yang sakit, atau dalam pekerjaan, tidak ada pekerjaan. Hari-hari ini banyak orang yang menganggur. Ya, perusahaan-perusahaan juga banyak mengalami kerugian besar. Semuanya terjadi kegoncangan yang luar biasa. Namun saya mau katakan bagi kita sekalian, jangan pernah kita menjadi tawar hati. Bagaimana nasihat daripada Amsal pasal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati, maka dalam kesesakan kecillah kekuatanmu. Perhatikan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu, kecillah imanmu, kecillah pengharapanmu, kecillah imunitas kesehatanmu. Ketika engkau tawar hati, maka mudah sekali terjadi serangan-serangan, terjadi transformasi atau intervensi virus-virus yang ada hari ini beredar di tengah-tengah kehidupan manusia, bahkan di seluruh dunia ini. Kita perlu hidup di dalam
yang namanya empati ilahi ini, sehingga sekalian kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk kita tidak menjadi tawar hati, sehingga ada kekuatan Allah. Iman kita bertumbuh, pengharapan kita bertumbuh, bahkan harapan-harapan itulah juga yang mendatangkan kekuatan kemenangan dalam hidup ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya Allah itu memperhatikan, bagaimana caranya, bagaimana janji-janji firman Allah di dalam kebenaran. Allah memperhatikan, Allah mempedulikan dalam bentuk empati. Empati di sini, kalau boleh saya kategorikan, adalah bukan hanya sekedar simpati. Kalau kita bersimpati, mungkin kita merasa iba, merasa terharu, merasa kita terhanyut, terbawa perasaan, atau kita kasihan, tetapi tidak ada tindakan-tindakan konkret yang dapat kita katakan. Cuman sekedar ungkapan simpatis dan saja. Tetapi empati melebihi daripada simpati. Dia telah menempatkan dirinya, turut merasakan bagaimana penderitaan, bagaimana pergumulan, bagaimana kesesakan Bapak Ibu sekalian yang engkau sedang alami. Itulah pribadi Yesus. Kemudian Yesus tidak hanya sekedar untuk merasakan kesedihan atau memberikan perhatian bagi kita sekalian, tetapi ada tindakan-tindakan konkret, ada langkah-langkah yang sangat luar biasa, sehingga kita boleh mengalami mujizat kuasa Allah yang dikerjakan oleh Roh Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, jadi Tuhan sangat menyelami. Yang pertama, Tuhan sangat menyelami penderitaan atau dalam kesesakan kita sekalian. Itulah yang saya katakan, yaitu empati. Saya mengutip dalam Injil Matius pasal 9, Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-36 yang mengatakan demikian bagi kita sekalian. Matius pasal 9 ayat 36 berkata demikian, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Perhatikan kalimat yang mengatakan tergerak hati Yesus oleh belas kasihan. Inilah yang menjadi dasar empati. Tergerak hati Yesus oleh karena belas kasihan. Tergerak hati Allah ketika melihat agar di dalam kesesakannya, sehingga ia berkenan untuk menampakkan diri dan menyelamatkan Hagar. Seorang Hagar saja Allah begitu memperhatikan. Dia seorang hamba, apalagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, yang disebut engkau adalah anak-anak Allah, orang percaya, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka saya terlalu percaya Allah sangat berkemurahan bagi kehidupan saudara dan saya. Ingat, perkataan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dalam konteks ini ketika Tuhan Yesus, yaitu dia memberikan sebuah satu hal, yaitu melihat orang banyak. Melihat orang banyak, mereka lelah seperti domba tidak bergembala. Mereka sangat kelelahan. Mereka perlu sekali untuk perhatian. Mereka perlu sekali oleh duluran daripada tangan Yesus. Pada pagi hari ini, saya tidak tahu seberapa banyak dari antara kita yang sedang mengalami kondisi-kondisi seperti ini. Mari Bapak Ibu sekalian, ada satu pribadi, dia adalah Yesus yang senantiasa tergerak oleh belas kasihan untuk menolong, bahkan untuk membawa saudara-saudara sekalian, yaitu memiliki kemenangan yang daripada Allah. Bapak Ibu sekalian, firman Allah yang berikutnya, yang kedua yang menjadi dasar, Injil Matius pasal 11 ayat 28. Injil Matius pasal 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau tadi Tuhan Yesus yang menyatakan dalam firman Allah, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan untuk menolong, untuk melengkapi, bahkan untuk menyegarkan daripada kehidupan orang banyak pada saat itu, karena mereka lelah seperti domba yang tidak bergembala. Kali ini Tuhan lebih dalam lagi. Dia mengundang, mari datang
datang kepadaku semua yang letih lesu serta beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Oh, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Yesus sangat peduli sekali. Bukan hanya dia memberikan simpatinya, bukan hanya berbelas kasihan saja, tetapi dia mengundang bagi kita sekalian pada pagi hari untuk datang kepada dia, supaya engkau menerima kelegaan, engkau menerima aliran-aliran air yang menyegarkan dan menyejukkan, sehingga membasuh atau sehingga melegakan dan mendahaga kita dalam kehidupan ini. Ada banyak kedahagaan, ada banyak kehampaan, kekeringan, baik dalam kehidupan kesehatan, kehidupan rumah tangga, kehidupan anak Tuhan, seolah-olah hidup tanpa harapan, seolah-olah hidup tidak ada arti, hampa, ya, tidak memiliki sebuah lompatan-lompatan atau jangkauan yang lebih jauh lagi. Tapi ingat, ini adalah proses yang Allah izinkan untuk kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Dia. Saya kutip lagi satu ayat kitab Yesaya pasal 55 ayat yang pertama mengatakan, ayo hei semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang, pemberian, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar. Ya, semua orang yang haus, mari, Tuhan katakan mari datang. Luar biasa. Ini sebuah undangan. Seorang orang yang haus, yang tidak punya uang, terima gandum, terima berkat. Jangan berkat Tuhan kita ukur hanya dengan sesuatu yang materi. Apakah itu uang yang hari-hari sulit dicari oleh orang, tapi Allah sanggup menyediakan makanan. Allah memelihara kehidupan kita sekalian. Kita sudah masuk beberapa dalam bulan ini, mungkin sejak bulan Maret, bulan April, sudah mulai ada penurunan demi penurunan aktivitas kehidupan, baik dalam pekerjaan, dalam usaha dagang orang-orang. Mereka sudah banyak mengalami keluhan-keluhan, banyak toko-toko tutup, semuanya mengalami satu hal, sehingga tidak ada pemasukan, tidak ada order dan sebagainya. Namun saya mau katakan, Allah sanggup memelihara kehidupan Bapak Ibu sekalian. Gandummu pasti akan dicukupi. Gandummu pasti akan dicukupi. Seorang hamba Allah, dia harus meyakini akan hal ini. Tanpa keyakinan yang sesungguhnya, maka dia tidak akan dapat mengalami yang namanya mujizat dan kuasa Tuhan. Sejak tanggal 15 Maret terakhir, saya beribadah, berjemaat, bahkan menyampaikan firman Allah. Tapi minggu berikutnya tidak boleh beribadah, tidak diberi kesempatan untuk ibadah. Maka pasti banyak orang yang bertanya-tanya, bagaimana kelangsungan kehidupan ini, bagaimana kelangsungan daripada berjemaat. Kita percaya waktu Tuhan layak akan memulihkan setiap keadaan kita masing-masing. Hamba-hamba Tuhan kau dipelihara oleh Tuhan. Gandummu pasti akan diberikan, gandummu akan dilimpahkan. Percaya Bapak Ibu sekalian. Ya, ada banyak sekarang ini tangan-tangan yang terulur, orang-orang yang peduli, dengan banyak peduli kasih yang dikerjakan baik oleh lembaga-lembaga sosial, oleh gereja-gereja juga tidak ketinggalan, baik untuk menolong jemaatnya, menolong lingkungannya. Mari, banyak anak-anak Tuhan yang terulur, semua digerakkan oleh Roh Kudus. Kalau kita diberkati Tuhan, kalau kita masih ada simpanan, mari berbuat sesuatu bagi banyak orang. Supaya apa? Supaya berkat itu menjadi benih, bukan disimpan tapi ditabur, sehingga benih itu akan menghasilkan, yaitu tumbuh-tumbuhan atau buah-buah selanjutnya. Sekalipun di tanah kering, sekalipun dalam musim-musim kesukaran, sebagaimana Ishak ketika dia masih ada di Gerar. Ishak mengatakan Ishak menabur pada waktu musim kering, tapi dia menuai dengan luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, engkau yang masih diberkati Tuhan, engkau yang pada hari-hari ini masih memiliki banyak berkat Tuhan, ayo tabur, ya, bagi banyak orang yang membutuhkan, banyak jiwa
jiwa-jiwa yang sedang merana, sedang menangis, sedang merintih oleh karena perut mereka lapar, oleh karena tidak ada makanan, dan mungkin oleh karena mereka tidak dapat memiliki sesuatu yang baik untuk kesehatannya. Hari ini saya terlalu percaya Roh Kudus akan menggerakkan kehidupan kita masing-masing. Bukan berlomba-lomba untuk menunjukkan atau untuk memamerkan bahwa saudara dan saya kita hidup oleh karena dengan belas kasihan Tuhan tadi, atau kita seolah-olah kita tidak orang dermawan. Bukan itu, tetapi kita belajar memberi, belajar peduli dalam ketulusan, sebagaimana Yesus dia begitu tulus menolong Hagar untuk kembali kepada tuannya atau kepada nyonya. Inilah yang harus dapat kita temukan di dalam pribadi Yesus Kristus, ya. Hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan. Yang kedua, undangan Yesus, mari supaya datang untuk mereka juga memiliki yang namanya kelegaan, baik air, baik gandum, ya, anggur tidak usah bayar. Anggur berbicara juga sukacita. Anggur berbicara soal kegairahan dalam kehidupan. Anggur berbicara soal apa? Damai sejahtera dalam hidupmu. Damai sejahtera, sukacita tidak bisa kita beli hanya dengan materi, tetapi Allah sanggup menyediakan bagi setiap orang percaya. Mungkin hari-hari ini dalam rumah tangga kita masing-masing, engkau berdiam diri di rumah, ya, dengan slogan di rumah saja. Rasanya hari-hari membosankan. Mari isi dengan aktivitas, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, baik belajar dari rumah, atau bekerja dari rumah, atau melakukan sesuatu yang penting dari rumah kehidupan kita masing-masing. Dan jangan lupa doa, baca firman Tuhan tiap hari, dirikan mesbah-mesbah doa dalam rumah tangga kita sekalian. Para suami-suami, para bapak-bapak, engkau wajib menjadi imam dalam keluargamu. Engkau wajib menjadi tiang penopang supaya engkau dapat memiliki kekuatannya daripada Allah. Demikian juga anak-anak, engkau boleh taat kepada orang tua, hidup dalam sebuah bentuk kerukunan, sehingga engkau memiliki sebuah ikatan yang makin hari makin erat bersama-sama dengan Kristus. Bagian yang kedua, bagaimana kita bisa menjumpai, bagaimana kita bisa menemui dia, seperti Hagar berjumpa, melihat yang telah melihat dia. Hari ini adalah kesempatan bagi kita sekalian untuk menemui dia yang telah melihat, yang telah memperhatikan, dan yang telah menilik daripada penderitaan Hagar. Dia adalah yang sama, pribadi yang sama, Allah kita di dalam Kristus Yesus. Dia sangat peduli akan pergumulan Bapak Ibu sekalian. Dia sangat peduli sekali dengan kesesakan kita. Dia sangat peduli sekali dengan apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Sangat peduli sekali. Dan kepedulian inilah yang mendasari, yang melandasi tindakan daripada Allah, memberikan atau menyediakan hal-hal yang sedang kita butuhkan. Namun bagi orang percaya, ada rahasia-rahasia kebenaran firman Allah, ada sikap-sikap yang perlu kita ambil untuk kita bisa layak melihat dia yang telah melihat saudara dan saya juga, yaitu bagaimana Allah dapat ditemui, dijumpai dalam sikap-sikap yang benar, yaitu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Saya ingin mengambil dasar dari surat Ibrani. Surat Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Surat Ibrani pasal 4 ayat 15 dan ayat 16. Demikian firman Allah. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia itu untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Oh haleluya.
Inilah jalan bagi kita, bagi saudara dan saya untuk melihat Dia yang telah melihat hidup saudara dan saya. Surat Ibrani ini membuka pintu misteri bagaimana menjumpai Allah, bagaimana hidup berkenan kepada Allah, sehingga aliran empati ilahi itu mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Ada 3 hal yang dapat saya soroti dalam waktu singkat renungan ini. Yang pertama, mari garis bawahi. Dikatakan bagaimana Yesus telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Garis bawahi, tidak berbuat dosa. Itulah kunci pertama yang harus kita kerjakan. Mengambil sikap untuk tidak melakukan dosa, atau menjaga diri kita untuk tidak berbuat dosa. Itu adalah syarat mutlak yang pertama yang harus kita ambil. Apa dosa-dosa? Mungkin begitu banyak pelanggaran yang tercatat juga dalam Alkitab firman Allah. Tapi pada kesempatan pagi hari ini saya cuma 2 saja yang rasanya agak berdekatan, hampir bersinggungan. Yang pertama, dosa oleh karena persungutan, karena bersungut-sungut. Nah, ketika persoalan terjadi, ketika kesesakan terjadi, ketika masalah terjadi, banyak orang yang bersungut-sungut. Mengapa Tuhan tidak menolong saya? Aku sudah berdoa puasa, Tuhan minta tolong. Aku sudah minta tolong Bapak Gembala bantu dalam doa, tapi tak kunjung datang pertolongan. Kesembuhan tak kunjung datang. Mulai dia bersungut-sungut bertanya-tanya, masihkah ada Tuhan? Di manakah Tuhan ketika aku sedang dalam kesesakan? Di mana Tuhan ketika aku sedang sakit? Di mana Tuhan ketika aku sedang lapar? Mulai bersungut-sungut. Akibat bersungut yang panjang juga mulai mencari kesalahan-kesalahan orang lain, mencari kesalahan-kesalahan daripada lingkungan keadaan. Saya teringat bagaimana ketika bangsa Israel setelah mereka selesai keluar dari Laut Tebrau dalam perjalanan keluar dari Mesir, Kejadian pasal 15 ayat 14 di sana mengatakan bagaimana ketika mereka tiba di sebuah tempat yang bernama Mara, kemudian mereka menjumpai air. Setelah berjalan 3 hari tidak tanpa air, tapi menjumpai air dan airnya pahit. Akhirnya mereka bersungut-sungut, mereka melawan Musa, mereka mulai komplain dan teriak kepada Musa. Persungutan inilah yang merupakan sebuah hal yang tidak disukai oleh Allah. Bersungut-sungut. Apakah Allah tidak tahu kalau mereka tidak punya? Allah tahu. Allah tahu. Allah melihat. Tapi persoalannya kita tidak melihat Allah. Persoalan kita tidak melihat Dia yang sudah membukakan Laut Tebrau menjadi terbelah 2 sehingga bangsa Israel mulai melewatinya. Ini persoalan. Tidak melihat tangan Tuhan yang kuat yang bekerja di tengah-tengah perjalanan bangsa Israel. Demikian juga seringkali jemaat, saudara tidak melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat menolong saudara. Masa-masa yang lalu ketika dalam kesesakan, tapi ketika kesesakan berikutnya hadir menghampiri hidup kita, mulai kita lupa. Belajar pertolongan Tuhan itu menjadi referensi dalam hidup kita sekalian, sehingga akan menghindari dosa persungutan dalam hidup ini. Jangan bersungut-sungut. Sesulit apapun hidup saudara dan saya, 3 hari mungkin tidak makan, seperti bangsa 3 hari tidak minum, tapi mereka tidak ada yang mati, kata firman Allah. Tidak ada yang mati. Allah tahu kemampuan kita, Allah tahu batas maksimal daripada kekuatan kita masing-masing. Dia Allah yang melihat dalam hidup kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, inilah dosa yang pertama, dosa persungutan, sehingga bangsa Israel harus lebih lama lagi. Mereka harus berputar-putar di padang gurun. Harusnya cuma beberapa waktu saja mereka sudah bisa melewati, sudah bisa masuk atau menyeberang Sungai Yordan. Tapi perlu waktu 40 tahun
oleh karena persungutan, oleh karena ketidaktaatan, oleh karena perbantahan yang menjadi karakter mereka. Hari ini kalau masih ada sungut-sungut, ayo mari kita tinggalkan, hanya mengucap syukur kepada Dia. Allah peduli hidup Bapak Ibu sekalian. Allah memperhatikan bagian yang terkecil sekalipun. Aku percaya pada hari ini ada kelegaan, ada kelepasan ketika engkau sudah melihat Dia yang telah melihat secara sekali. Dosa yang kedua yang dapat saya kutip hanya singkat-singkat saja, yaitu dosa kompromi. Kata kompromi memang adalah sesuatu yang enak untuk didengar, tetapi kompromi bagaimana yang akhirnya menjadikan dosa? Yaitu kompromi dengan kehidupan ini, dengan kehidupan dunia ini. Kita berkompromi dengan dosa, kita berkompromi dengan sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Allah. Ketika dalam pencobaan, dalam pergumulan mulai berkompromi, mulai kaki saya yang satunya sudah melangkah di jalan yang lain. Perhatikan, adakah iman kita masih murni? Adakah kekristenan kita masih murni? Atau kita sudah bercampur dengan ideologi, dengan paham-paham, dengan sesuatu yang ada dalam dunia ini, ajaran-ajaran yang masuk. Oh, sehingga itu akan mengurangi daripada sukacita, mengurangi daripada iman kita, dan bahkan menimbulkan suatu keraguan-raguan akan kuasa dan akan kekuatan daripada Allah. Maka daripada itulah Bapak Ibu sekalian, jangan berkompromi dengan dosa, jangan berkompromi dengan dunia ini, tetapi firman Allah katakan kalahkan dunia ini dengan kebenaran atau dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan pernah berkompromi, berkolusi, itu banyak terjadi. Ya, aduh, Tuhan juga tahu kebutuhan saya, Tuhan tahu keperluan saya, maka saya sedikit mau berbuat curang dalam suatu keadaan. Jangan Bapak Ibu sekalian, kita percaya kepada Yesus. Maka daripada itu bagaimana supaya kedua dosa ini, baik dosa persungutan atau dosa kompromi tadi, ayo kita lawan dengan kekuatan iman. Karena firman Allah mengatakan berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Itu yang ditulis oleh Injil Matius pasal 26 ayat 41. Ketika daging lemah, itulah yang membuka pintu, membuka peluang untuk apa? Untuk berkompromi. Ya, Tuhan juga tahu kekurangan saya, Tuhan juga tahu kelemahan saya, sehingga tidak berdoa. Capek Tuhan, tidak berdoa. Tuhan juga tahu saya bekerja sepanjang hari, tapi mereka tidak pernah berdoa, tidak berdoa. Mari kalahkan daging dalam hal doa saja, sederhana. Banyak kali kita tidak melakukan akan hal dengan sungguh-sungguh, atau kali kita berdoa kita hanya sekedar laporan asal-asalan kepada Tuhan. Saya bangga di jemaat Tuhan. Ketika kita masih dalam keadaan baik beberapa waktu yang lalu, pasti saya percaya gereja GPA Sosana selalu doa semalaman, ada doa puasa. Itu menjadi ciri-ciri ya orang percaya yang mengalami pertumbuhan. Coba, tidak mudah untuk hadir dalam doa semalaman, apalagi yang bekerja atau yang berusaha atau yang sekolah, tidak mudah. Tetapi ada pergumulan, ada sebuah pertarungan yang hebat mengalahkan daging tadi. Oleh karena apa? Oleh karena roh kita lebih kuat. Luar biasa. Jadi penting bagi Bapak Ibu sekalian, yuk kalahkan daging ini. Jangan berkompromi. Dosa tadi persungutan dan kemudian berkompromi. Yang kedua, yang menjadi kunci atau yang menjadi bagian penting untuk kita berkenan melihat Dia. Yang kedua katakan, yaitu datang menghampiri. Ya, ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Ayat 16 katakan dalam surat Ibrani tadi pasal 15, menghampiri tahta kasih karunia Allah, hampiri Dia, datang kepada Dia. Sebagaimana seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan, yang dikucilkan bahkan najis di tengah-tengah umat pada waktu itu, tetapi dengan keteguhan hati
dengan keyakinan yang penuh, dia berkata dalam satu deklarasi imannya, asalku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Lihat, dia datang menghampiri. Apakah Yesus tidak melihat? Yesus tahu. Tetapi ada sebuah tindakan-tindakan konkret, ada terobosan yang perempuan itu kerjakan. Mereka melawan, mengoyangkan tradisi, kebiasaan yang menerobos untuk menjamah ujung jubah Yesus. Maka apa yang terjadi? Terjadi mujizat kesembuhan. Hari ini aku percaya, ketika Bapak Ibu menghampiri Yesus dalam setiap keadaan apapun, percaya mujizat akan terjadi dalam hidup kita sekalian. Yang sakit itu disembuhkan. Kuasa darah Yesus itulah. Dengan penuh keberanian. Dalam konteks keberanian di sini, yaitu bukan hanya sekedar suatu ketegaran atau suatu sikap iman, tetapi berani ketika kau membawa korban darah Yesus Kristus. Itulah yang menjadi keberanian, menjadi meterai, dan yang menjadi dasar iman percaya kita. Kristuslah yang sudah melakukan akan hal ini. Jangan pernah ragu-ragu, jangan pernah engkau sangsi akan kuasa dan kedahsyatan daripada Tuhan. Ayo hampiri dia, supaya engkau mengalami sukacita yang besar yang daripada Allah. Datang hampiri kepada Tuhan. Ya, orang yang menghampiri Tuhan adalah orang-orang yang perlu memperhatikan, yang mengkoreksi kehidupannya. Yang kedua, perhatikan. Dari kebutuhan yang mendesak, hampiri Tuhan. Kepala perwira menghampiri Yesus. Ya, seorang perempuan Kanaan ketika anaknya sakit, dia menghampiri Yesus. Sekalipun dia direndahkan oleh Yesus, tapi dia tetap menghampiri karena dia percaya dengan datang kepada Yesus, dia tidak akan pernah kecewa. Hampiri dia dalam hidup kita sekalian. Ya, dan yang patut juga boleh kita renungkan bersama. Kalau kita Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 5, di sana dengan tegas juga mengatakan bagaimana Daud berkata, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapakah yang boleh diam di dalam gunungmu yang kudus? Pertanyaan ini juga akan menjadi sebuah PR atau sebuah introspeksi bagi kita sekalian. Kalau tadi konteksnya kita menghampiri dalam keadaan keterdesakan, dalam keadaan kepapaan, dalam keadaan kebutuhan, tetapi sekarang mari kita mengkoreksi. Apakah kita layak datang kepada Tuhan? Apakah kita layak datang menyembah, tinggal di dalam kemahnya, tempat perlindungan Tuhan? Maka dari pagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 5, renungkan di sana, sungguh luar biasa. Yaitu dia yang berkelakuan yang tidak bercela, yang melakukan yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Oh, artinya apa? Memiliki integritas, memelihara iman percaya, hidup dalam kebenaran firman Allah. Renungkan ayat-ayat itu. Saya percaya Bapak Ibu akan menemukan sendiri bagaimana Tuhan mengerjakannya di dalam hidup kita masing-masing. Yang terakhir, yang ketiga, yang menjadi kunci bagi kita sekalian, yaitu yang mengatakan nantikanlah pertolongan Tuhan. Ya, masih surat Ibrani. Nantikanlah pertolongan Tuhan dalam ayat yang ke-16 yang mengatakan dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mendapat pertolongan Tuhan pada waktunya. Jadi perlu kita tunggu waktu Tuhan. Jangan paksa Tuhan, tapi kita belajar taat. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saat Tuhan menolong Bapak Ibu sekalian, itulah waktu yang paling tepat. Mungkin hari ini kita sedang berkata, Tuhan begitu lama, sudah hampir Tuhan. Tapi saya mau katakan bagi kita sekarang, kita hanya bisa melihat sebatas mata memandang, tapi Allah jauh melebihi daripada hal-hal yang dapat kita pikirkan. Maka daripada itu belajar, nantikanlah pertolongan itu. Nantikan. Sekalipun badai gelombang, topan sedang melanda perahu daripada murid-murid ketika mereka menyeberangi danau Galilea pada malam hari ini.
Maka dikatakan mereka sedang berjuang demikian hebatnya untuk supaya kapal tidak karam atau tidak tenggelam. Tetapi saat-saat kritis, saat-saat puncak, Yesus hadir menghampiri mereka. Sekalipun mereka tidak mengenali, sekalipun mereka tidak mengenal Yesus, oleh karena dalam kegelapan, kepekatan, karena kekuatan dan kecemasan, tapi Yesus meredakan angin badai, Yesus meredakan topan. Itu yang terjadi sehingga mereka selamat sampai ke seberang. Percaya Bapak Ibu sekalian, ketika kau menantikan Dia dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memperhatikan. Tuhan akan melihat tepat pada waktunya pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita sekalian. Sebagai bagian terakhir atau penutup, saya ingin menggugah, hanya ingin mereview kembali bagaimana saudara ketika saudara menerima empati ilahi, atau bila mana, kapan waktunya ketika saudara mengalami empati ilahi? Apakah di ranjang sakit saudara? Apakah di tengah-tengah pergumulan rumah tangga? Atau ketika kau menghadapi bahaya, menghadapi krisis dan sebagainya? Saya percaya ada pengalaman-pengalaman pribadi ketika kau berjumpa dengan Yesus, ketika Dia memberikan empati ilahinya bagi saudara sekalian. Dan itu tidak boleh kita lupakan. Perjumpaan pertama tidak boleh kita lupakan. Sebagaimana ketika Saulus berjumpa dengan Yesus waktu dia sedang berkuda untuk pergi ke kota Damaskus, kota Damsik, di mana dengan satu tujuan akan menganiaya orang-orang percaya. Tapi di tengah jalan dia berjumpa dengan Yesus. Itu merupakan sebuah empati ilahi yang pertama yang harus kita jumpai. Saudara pun harus mengalami akan hal itu. Saya mau tutup dengan sebuah ayat Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-32 berkata, tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Aku telah berdoa untuk engkau, kata Yesus, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Oh, luar biasa. Yesus berdoa buat saudara dan saya, sehingga engkau diluputkan, engkau dipulihkan, engkau diberkati Tuhan, engkau mengalami pemeliharaan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Ketika engkau sudah mengalami akan hal itu, kuatkanlah saudara-saudaramu. Berikanlah mereka juga sedikit apa yang kau miliki. Ada sukacita, ada damai sejahteramu, ada kebaikan perhatianmu, dan berkat-berkat Tuhan boleh engkau salurkan. Supaya apa? Saudara-saudara yang lain juga bisa menikmati berkat Tuhan, sekalipun sedikit. Tapi saya terlalu percaya Tuhan tidak pernah memandang hal itu sebagai sebuah keterbatasan, tetapi memandang dalam sebuah ketulusan ilahi. Empati ilahi sangat penting bagi gereja Tuhan akhir zaman ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapa Allah dalam surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu terbatas Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi hari ini kepada jemaat Tuhan di PPS Hosana Tuhan. Tapi hamba percaya Roh Kudus-lah yang akan terus mengerjakannya dan yang melampaui segala akal dan pikiran, supaya jemaat Tuhan dimampukan untuk mengerti, untuk memahami, dan untuk melakukan daripada firman Allah. Kami semuanya adalah bagian daripada inti daripada kuasa Tuhan, supaya gereja Tuhan makin nyata, makin eksis di tengah-tengah kehidupan ini. Ada sesuatu tindakan konkret yang dikerjakan oleh gereja Tuhan. Bukan hanya Yesus yang telah menolong banyak orang oleh karena belas kasihan, tapi gereja juga ketika mereka sudah mengalami perjumpaan, sudah melihat Dia yang telah melihat engkau, melihat aku, maka disitulah ada sebuah tindakan konkret yang akan dikerjakan anak Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, berkati anak Tuhan. Bila ada yang sakit pada hari ini, Bapak percaya oleh kuasa pilur Yesus, engkau sudah disembuhkan, engkau ditakhirkan dalam nama Yesus. Aku percaya sekali lagi, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi bagi hidup anak-anak Tuhan. Rumah tangga diberkati. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat, Tuhan memberkati kita. Amin.
Turunlah berkat kasih sayang dari Allah Bapa turun kita sekalian. Mulai hari esok sampai selamanya. Amin.